Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Najwa Prilani Azahra, kakak dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Serigala si Pembohong. Disimak baik-baik ya. Di negara yang penuh dengan segala jenis binatang buas, pernah hidup serigala dan landak. Dan kedua hewan itu berteman baik dan sering terlihat pergi bersama satu sama lain. Suatu sore, mereka sedang berjalan di sepanjang jalan bersama-sama, ketika serigala yang lebih tinggi dari keduanya bicara. "Wah, aku melihat bangunan kecil itu dipenuhi dengan jagung. Mari kita pergi dan makan," kata serigala. "Wah, ayo," jawab landak. Jadi mereka pergi ke sana dan makan sampai mereka tidak bisa makan lagi karena kekenyangan. Setelah itu mereka pergi. Dan setelah mereka pergi, mereka bertemu dengan seekor anak beruang yang berhenti dan membungkuk dengan sopan sambil berkata, "Maaf, saya ingin bertanya, apakah kamu keberatan memberitahu saya siapa yang membuat sepatu yang dipakai itu? Karena saya mengaguminya, sepertinya nyaman sekali dipakai." "Ya, sepatu ini memang bagus," jawab serigala. "Dan kebetulan saya yang membuatnya sendiri." "Bisakah kamu membuatkan sepatu yang sama untukku?" kata anak beruang dengan penuh semangat. Saya akan melakukan yang terbaik, tentu saja," jawab serigala. "Tapi kamu harus membunuh seekor sapi untukku, dan setelah kita memakan dagingnya, aku akan mengambil kulitnya dan membuat sepatumu darinya," jawab serigala. Maka anak beruang berkeliaran mencari sampai dia melihat seekor sapi yang baik dan terpisah dari kawan lainnya. Di saat dia sudah menemukan seekor sapi, dia membunuhnya seketika dan kemudian berteriak kepada serigala bahwa dia sudah membunuhnya. Mereka segera mengguliti sapi yang mati itu dan merentangkan kulitnya hingga kering. Setelah itu mereka mengadakan pesta besar sebelum mereka meringkuk di malam hari dan tertidur nyenyak. "Hei, sekarang pergi dan baringkan keduanya di bawah sinar matahari di luar sana, dan dalam 2 jam sepatu akan siap untuk dipakai. Tapi jangan mencoba memakainya sebelumnya, atau sepatu ini tidak siap untuk dipakai. Karena saya melihat matahari tinggi di langit, maka kami harus melanjutkan perjalanan kami," kata serigala. Anak beruang yang selalu percaya apa yang dikatakan semua orang melakukan persis seperti yang diperintahkan. Dan dalam waktu 2 jam kemudian, dia mulai mematang sepatunya itu. Dia menggulungkan kaki depannya dan memandangnya dengan bangga. Tapi ketika dia mencoba sepatu itu begitu kaku dan keras, sehingga dia hampir menjerit setiap langkahnya. Anak beruang tambah panik karena sepatu itu tidak bisa dilepas. Dan setelah beberapa waktu, beberapa ayam hutan kecil yang melompat-lompat mendengar erangan anak beruang yang malang dan naik untuk melihat apa yang terjadi. "Sepertinya kamu kesakitan," kata salah satu dari mereka terbang mendekatinya. "Bisa kami bantu?" "Oh, itu serigala. Dia membuatkan saya sepatu ini. Sepatu ini begitu keras dan kencang, sehingga melukai kaki saya, dan saya tidak bisa melepaskannya." "Berbaring diam, dan kami akan melunakkan sepatumu," jawab ayam hutan kecil yang baik hati. Dia memanggil saudara-saudaranya. Mereka semua menuju ke mata air terdekat dan membawa air di paruh mereka yang mereka tuangkan di atas sepatu untuk anak beruang.
Ini mereka lakukan sampai kulit yang keras menjadi lunak dan anak beruang bisa melepaskan kakinya dari kulitnya. Oh, terima kasih. Sekarang aku akan mengejar serigala karena dia telah berbohong kepadaku, kata anak beruang. Dan dia segera berlari ke dalam hutan. Tapi serigala itu sangat licik, dan dia telah berlari ke belakang, ke depan, ke dalam, dan keluar, sehingga sangat sulit untuk mengetahui jalur mana yang akan benar-benar dia ikuti. Namun akhirnya anak beruang melihat musuhnya. Pada saat yang sama ketika serigala melihatnya, anak beruang mengaum keras dan melompat ke depan. Tapi serigala itu terlalu cepat untuknya dan masuk ke semak-semak, di mana anak beruang tidak bisa mengikutinya. Muak dengan kegagalannya, tapi lebih marah dari sebelumnya, anak beruang itu berbaring sebentar untuk mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dan ketika dia berpikir, seorang laki tua datang. "Oh, Paman, beritahu saya, bagaimana saya bisa membalas serigala atas cara dia melayani saya?" Dan di saat itulah, tanpa basa-basi lagi, dia menceritakan semua kisahnya. "Jika kamu mengikuti saran saya, kamu perlu membunuh seekor sapi dan mengundang semua serigala di hutan ke pesta itu. Awasi mereka dengan hati-hati saat mereka makan, dan kamu akan melihat bahwa kebanyakan dari mereka mengawasi makanan mereka. Tapi jika salah satu dari mereka melirik kamu, kamu akan tahu bahwa itu adalah serigala." Anak beruang yang perilakunya selalu baik berterima kasih kepada laki tua itu dan mengikuti nasihatnya. Dan anak beruang membunuh satu sapi, dan ayam hutan tadi terbang dengan mengundang serigala yang berkumpul dalam jumlah besar ke pesta itu. Serigala jahat datang di antara mereka, tapi karena anak beruang hanya melihatnya sekali, dia tidak bisa membedakannya dari yang lain. Namun mereka semua mengambil tempat mereka di kursi kayu yang ditempatkan di sekitar sapi mati, yang diletakkan di atas dahan pohon yang tumbang, dan memulai makan malam mereka masing-masing. Serigala menatap dengan rakus pada potongan daging di depannya. Hanya satu dari mereka yang tampak gelisah dan sesekali melirik ke arah tuan rumahnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Anak beruang bertanya pada lelaki tua itu yang segera kembali untuk melihat bagaimana keadaannya. "Oke, sebaiknya saat mereka sedang berbincang-bincang satu sama lain, disitulah kita menghajar mereka," kata lelaki tua itu. Baiklah, Paman." Setelah itu terjadilah pertengkaran pada mereka, yang pada akhirnya habislah para serigala itu yang sudah mengerjai dan berbohong kepada anak beruang. Walaupun anak beruang sudah memaafkan serigala, dan anak beruang juga menasihati bahwa serigala tidak boleh seperti itu karena itu adalah perbuatan jelek, dan serigala berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Setelah itu anak beruang berterima kasih kepada lelaki tua tadi karena sudah membantunya. Tamat. Nah, begitulah adik-adik cerita dongeng serigala si pembohong. Jadi kalian gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal yang positif, bukan untuk mengelabui orang lain, karena persahabatan itu lebih penting dari kekayaan. Sekian dongeng dari kakak. Semoga kalian senang ya dengan dongengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.